Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan mengatakan, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Perikopnya, Tuhan mengasihi Israel. Ayat yang kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi, kadang-kadang saudara, bahkan dalam kebanyakan orang Kristen, itu juga sampai hari ini kadang-kadang menjadi pertanyaan kita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan. Tuhan mengatakan melalui Nabi Maleakhi kepada orang Israel, aku mengasihi kamu. Tapi pertanyaan orang Israel, bagaimana cara engkau mengasihi kami? Saudara, orang Israel tidak menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada orang Israel. Betapa luas, betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam kasih Tuhan. Tuhan telah membuktikan kasihnya yang sangat luar biasa kepada orang Israel ketika dia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir tanpa peperangan. Saudara, tanpa peperangan. Mereka keluar dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka, saudara, bahkan diberikan harta benda, diberikan segala yang terbaik oleh orang Mesir. Mereka bilang, pergi tanpa peperangan, saudara. Mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan ketika saudara mereka dikejar lagi oleh orang Mesir, mereka menghadapi laut Teberau. Tuhan membelah laut buat mereka. Itu bukti kasih yang sangat luar biasa. Di padang belantara, di padang gurun, Tuhan memelihara orang Israel dengan sangat luar biasa. Bukti bahwa kasih Tuhan itu sangat besar bagi orang Israel. Di waktu siang, padang gurun sangat panas, Tuhan memberikan tiang awan bagi orang Israel. Di waktu malam yang sangat gelap dan sangat dingin di padang gurun, Tuhan memberikan tiang api kepada orang Israel. Sempurna kasih dan pemberian Tuhan kepada orang Israel. Di padang gurun, saudara, tidak ada tempat untuk berbelanja. Tidak mungkin mereka untuk bisa menanam. Tapi tiap hari, Tuhan mengirimkan mereka mana dari surga, makanan dari surga, dan burung puyuh datang di tenda mereka. Bahkan, saudara, dari batu yang keras bisa mengeluarkan air. Tapi ketika orang Israel kadang-kadang melupakan kasih Tuhan, ya, mereka suka memberontak, saudara. Mereka lupa bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bahkan di Maleakhi ini ketika Nabi Maleakhi mengatakan firman Tuhan kepada orang Israel, aku mengasihi kamu. Orang Israel lagi ini, bagaimana cara kau mengasihi kami? Saudara, kadang-kadang ada begitu banyak kita orang Kristen dikasihi oleh Tuhan, udah diberi berkat oleh Tuhan, tapi kita tidak sadar. Kadang-kadang kita nggak melihat kasih Tuhan itu sebagai kasih. Kadang-kadang kita melihat kasih Tuhan itu sebagai hal yang biasa. Bahkan kita kadang-kadang menganggap sudah sewajarnya Tuhan memberkati saya. Padahal saudara tahu, ketika saudara menghadapi persoalan, kadang-kadang saudara begini, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat? Padahal saya butuh mujizat. Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Itu yang kadang-kadang kita orang Kristen selalu lupa. Saudara, saya pernah menangani sepasang suami istri yang masih muda. Mereka baru menikah sekitar 4 tahun. Kemudian akhirnya mereka berpisah. Saudara, kasusnya dalam pertemuan saya berusaha membuat mereka untuk bisa bersatu lagi. Tapi suaminya bilang, saya nggak bisa mengampuni lagi Pak Nixon. Saudara, ketika mereka menikah bersama, mereka komitmen 3 tahun pertama. Mereka tidak akan memiliki anak. Mereka program 3 tahun pertama. Nanti di tahun keempat atau tahun kelima baru mereka memiliki anak. Mereka ingin supaya mereka bekerja dengan sangat keras, terutama suaminya, berusaha dengan sangat baik mempersiapkan segala sesuatu, sehingga ketika mereka siap, semua secara finansial mereka siap, walaupun waktu mereka sebelum menikah, suaminya sudah cukup mapan, saudara. Pertama berasal dari keluarga yang cukup mampu, dimodali dan lain sebagainya, saudara. Tapi suaminya berkomitmen, dia ingin menyiapkan segala sesuatu untuk anaknya. Saudara, suaminya memang pekerja keras.
Ya, saya mengenal brother saya ini, dia sangat bekerja keras untuk memenuhi. Dia mencintai istrinya, dia membelikan semua yang terbaik. Ketika istrinya meminta mobil yang cukup mahal, dia belikan. Ketika istrinya saudara minta juga apartemen, saudara dia belikan. Tetapi saudara, satu hari suaminya mengetahui bahwa istrinya selingkuh. Saudara, ketika dimediasi orang tua, tapi suaminya berkeras untuk berpisah, walaupun istrinya sudah meminta maaf, sudah meminta ampun, saudara dimediasi juga oleh ada beberapa orang tidak bisa. Satu kali akhirnya mereka berbicara dengan saya, walaupun akhirnya saya tidak bisa. Saudara, salah satu alasan istrinya, sehingga istrinya ini, saudara, dia itu selingkuh. Dia merasa bahwa suaminya terlalu sibuk kerja. Memang masih ada waktu mereka liburan, tapi dia merasa suaminya terlalu sibuk kerja, dan ada seorang pria yang mendekati dia, dan dia merasa diperhatikan. Padahal pria yang memperhatikan dia ini adalah seorang pria yang sudah juga menikah. Sudah punya istri, tapi dia merasa diperhatikan, saudara. Ya, ditelepon, dikasih kata-kata yang manis, dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa suaminya tidak full mengasihi dia. Kadang-kadang saudara, dan akhirnya saudara suaminya sampai bilang, saya bekerja keras buat kamu. Kamu minta mobil dengan harga yang cukup mahal, saya belikan buat kamu. Itu tanda saya mencintai kamu, dia bilang kepada istrinya. Bahkan ketika istrinya minta apartemen lagi, saudara, suaminya belikan. Justru di tempat apartemen itu salah satu tempat perselingkuhan istrinya. Dia belikan, saudara. Karena dia bilang sama istrinya, karena saya mengasihi kamu. Kita berlibur sama-sama ke luar negeri, kamu minta kemana, saya berusaha. Oke, saya bekerja keras itu untuk kamu. Itu bukti cinta suami kepada istri. Kamu kan gak pernah tahu pergumulan saya di pekerjaan. Saya gak cerita sama kamu. Bagaimana saya menghadapi membangun usaha ini. Walaupun dibantu orang tua. Tapi bagaimana saya berusaha, tantangan saya gak cerita. Saya bangun semua itu untuk mempersiapkan keluarga kita. Anak kita nanti, kalau kita punya anak. Dan bagaimana keluarga kita selanjutnya. Saya mencintai kamu dengan cara seperti itu. Saudara, tapi sampai saudara tahu, suaminya itu sangat-sangat terpukul, karena bahkan ketika istrinya pergi di hotel bersama laki-laki ini yang mengatakan mencintai dia, udah punya istri. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang bayar istrinya, memberikan beberapa baju dan barang berharga untuk laki-laki ini. Padahal saudara, saya tahu, laki-laki itu hanya memanfaatkan dia. Itu bukan cinta, saudara. Itu bukan cinta. Dia tidak menghitung. Kadang-kadang saudara kita salah menerjemahkan kasih orang. Kasih orang yang kita kasihi. Begitupun kadang-kadang suami, istri yang telah berkorban, ya, istri telah melakukan semua yang terbaik, walaupun dia capek, dia melayani suami. Tapi kadang-kadang ada suami-suami yang merasa, istri saya mungkin kurang memperhatikan saya. Saudara, cara kita melihat kasih itu sangat penting. Ketika kami konsen dulu, saudara, untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak remaja, saudara, yang broken home. Salah satu di saat kami mengajar, dasar ini harus dibentuk dulu. Kemudian kami mengajar mereka, memang ada anak-anak berapa yang broken home, yang merasa mereka tidak dikasihi. Tapi salah satu yang kami ajarkan kepada anak, kamu itu dikasihi. Mungkin papa kamu tidak punya banyak waktu, tapi kamu dikasihi. Papa, mama kamu bekerja keras. Salah satu yang sering kami kasih contoh dulu. Mereka sampai mau membelikan PlayStation buat kamu. Ya, sampai mereka mau belikan PlayStation buat kamu. Itu tanda kasih dari orang tua kepada anak. Saudara, kadang-kadang kita terpengaruh dengan film. Ya, istri-istri kadang-kadang menggambarkan kasih sejati, kasih yang sebenarnya dengan film. Kalau sekarang film Korea, kalau dulu film-film Hollywood, anak-anak pun menggambarkan, itu kasih sejati seperti itu. Padahal orang yang main film, saudara, belum tentu menjalani itu, karena dia hanya berperan. Oke? Kasih yang sejati itu saudara bisa lihat, setiap keluarga itu berbeda, walaupun itu ada standarnya. Tapi saudara tahu, ketika suami bekerja keras, saya, saudara, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan, tidak semua tantangan dalam pelayanan, apa yang saya hadapi dalam pelayanan, saudara, ya, saya tidak semua saya ceritakan kepada istri. Tapi semua saya lakukan itu buat Tuhan. Semua itu saya lakukan komitmen, bekerja dengan keras, melakukan segala sesuatu di pelayanan, saudara, yang terbaik. Supaya ada berkat juga yang saya dapat, yang saya bisa berikan kepada istri dan anak saya. Saudara, kadang-kadang itu yang istri tidak mengerti.
bahwa suaminya bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan di keluarga. Bahkan ada godaan-godaan yang kadang-kadang suaminya coba saudara untuk bisa tidak tergoda. Itu bukti dia cinta saudara. Saya katakan kepada anak-anak didik kami dulu, orang tua kamu itu mencintai kamu. Mungkin mereka kurang punya waktu, tapi mereka memberikan uang kepada kamu. Mereka mensekolahkan kamu di sekolah yang terbaik. Kadang-kadang saudara, kasih kita itu salah kita terjemahkan. Kasih orang kepada kita, kita salah terjemahkan. Kasih suami kepada istri, istri kepada suami, kadang-kadang kita salah terjemahkan. Demikian juga kadang-kadang kasih Tuhan kepada kita. Kadang-kadang kita selalu berpikir, Tuhan mengasihi kita kalau menjawab semua doa kita. Tuhan mengasihi kita kalau menjawab semua mujizat yang kita butuhkan. Saudara, tidak selamanya. Kadang-kadang kita lupa Yesus memberikan nyawa buat saya dan saudara. Itu kasih terbesar. Seorang sahabat memberikan nyawa kepada sahabatnya. Itu kasih terbesar yang kadang-kadang kita tidak sadari. Saya mau cerita kepada saudara. Satu kali saudara, ada sepasang suami istri. Mereka sukses berusia telah 50 tahun ke atas saudara. Mereka berhasil, mereka sukses. Kemudian saya udah kenal cukup lama mereka. Satu kali saudara, saya berjumpa dengan mereka dan mereka beritahu saya, Pak Nixon, kami ingin ngomong-ngomong dengan Pak Nixon. Dan mereka bilang, Pak Nixon kita ngomong di rumah kami yang lama, karena mereka punya beberapa rumah dan ada rumah mereka yang lama. Mereka bilang, Pak Nixon kita ngomong-ngomong di sana. Saya bilang, Bapak Ibu tahu prinsip saya nggak pernah mau konseling masalah suami istri di rumah, karena saya udah pernah punya beberapa pengalaman saudara yang gak enak saudara. Biasanya suami istri, kalau kita masalah suami istri, kalau kita konseling di rumah, waduh kalau bertengkar jadi besar sekali saling tuduh. Saya lebih suka kalau masalah suami istri konselingnya di restoran, di lobby hotel, atau di tempat yang umum, supaya mereka bisa menahan diri dan bicara bisa lebih baik saudara. Tapi mereka bilang sama saya, Pastor, kami bukan bicara soal masalah suami istri, ini masalah pekerjaan. Oke, akhirnya saudara kami bertemu di rumah mereka dan mereka mengatakan kepada saya, Pastor, Pak Nixon, selama hampir 3-4 bulan terakhir ini, kami tidak bisa tidur enak. Kami bisa tidur 2-3, paling bagus itu 4 jam. Memang mereka berbaring berjam-jam di tempat tidur, tapi tidak bisa tertidur. Saya bilang, apa problemnya? Mereka bilang seperti pada umumnya orang hadapi hari-hari ini karena corona. Mereka ceritakan perusahaan mereka hanya bisa survive. Ada keuntungan nggak? Saya tanya, ada, tapi sangat-sangat tipis. Dan itu mengganggu pikiran mereka, saudara. Saudara, pada mereka orang yang sangat diberkati Tuhan selama bertahun. Dan saya kepada beberapa keluarga juga yang seperti ini, saya mengingatkan mereka. Saya tanya kepada suami istri ini, maaf Bapak Ibu, saya mau tanya, tabungannya ada berapa? Mereka saling berpandangan, saudara. Orang biasanya semakin kaya, semakin banyak tabungannya. Kalau ditanya, saudara, berapa tabungan mereka? Biasanya, saudara, semakin resah, semakin takut, saudara. Ya, semakin lama jawabnya. Orang kalau nggak punya tabungan ditanya, kamu tabungannya berapa? Nggak ada. Tabungan kamu berapa? Ya, cuma 1 juta. Tapi kalau semakin banyak, orang semakin kaya, semakin susah jawabnya. Mereka suami istri saling berpandangan, saudara. Sampai salah belum begini. Ngomong aja, jangan bohong sama pendeta. Saya bilang, enggak problem, silakan ngomong. Mereka tanya sama saya, simpanan kami yang di mana Pak? Di dalam negeri atau di luar? Berarti banyak, saya bilang begini. Ya terserah, ya udahlah yang di dalam negeri. Mereka tanya lagi sama saya, simpanan saya, istrinya bilang simpanan saya atau simpanan suami Pak? Saya bilang, waduh ini banyak ini. Saya bilang, udahlah simpanan ibu aja. Dia tanya lagi sama saya, yang di bank mana Pak? Luar biasa saudara. Berarti uang mereka banyak. Saya sengaja saudara, saya sebut nama bank. Saya sengaja tidak menyebut ada 2 nama bank paling besar di Indonesia. Ya kan, saya nak sebut 2. Salah satu bank saudara yang saya sebut. Yang di bank ini. Ibu itu bilang begini, ya saya punya tabungan di sana Pak, tapi sebenarnya enggak banyak. Ya enggak banyak berapa Bu? Ya, berapa Bu? Sedikit aja sih Pak Nixon. Iya Bu, sedikit bagi Ibu, mungkin bagi banyak orang itu saudara mungkin terlalu banyak. Ya, ada sekitar 10 miliar Pak, sedikit. 10 miliar! Saudara, saya bilang sama Bapak Ibu itu luar biasa banyak. Saya bilang, Ibu, ketika Ibu dan Bapak pulang, sampai di rumah, coba hitung semua. Dalam bentuk uang aja, jangan aset. Dalam bentuk uang, dalam dan luar negeri. Pulang dan kemudian selesai itu mengucap syukur. Saudara, besoknya mereka telepon saya, mereka beritahu saya, malam itu mereka bisa tidur, saudara, itu 8 jam lebih. Tenang, ketika mereka kumpul semua dan mereka hitung, ternyata sangat-sangat luar biasa banyak. Saya bilang, Bapak, Ibu, puluhan tahun telah Tuhan memberkati. Kalau hanya sesaat seperti ini, Anda tidak kekurangan, Anda berkelimpahan.
Saudara, Anda dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan saudara. Coba ingat kasih Tuhan. Coba hitung berapa kebaikan Tuhan. Jangan mengeluh dengan keadaan saudara. Engkau dikasihi dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.